Halo YouTube, kembali lagi di channel Mr. Konjak. Pada kali ini, kami akan mencoba memberikan informasi tentang apa itu porang. Mungkin pemirsa di sini ada yang bertanya-tanya, porang itu apa sih? Porang itu buat apa sih? Mari kita simak paparan yang kami coba uraikan berikut ini. Dapat dilihat di sini adalah gambar close up dari pohon porang. Bentuk daunnya bercabang seperti daun pepaya. Pada batangnya ada corak putih dan di tengahnya dapat dilihat ada pentol. Itulah yang dinamakan katak atau bulbil yang akan dijadikan bibit nantinya. Mari kita ulas lebih dalam tentang porang. Porang sendiri merupakan istilah atau kata yang disematkan pada suatu tumbuhan batang berair, sejenis dengan talas-talasan yang memiliki karakter unik. Karakter unik tersebut adalah dia dalam hidupnya mengalami fase dorman atau mati sementara yang hanya menyisakan umbi dan katak atau bulbil. Biasanya fase tersebut terjadi ketika masuk musim kemarau. Lalu ketika akan datang musim penghujan, umbi atau katak tadi akan mulai bertunas dan mulai hidup kembali sampai tiba musim kemarau, dan begitu seterusnya, sehingga membuat umbi tersebut semakin membesar. Di sini yang pemirsa lihat adalah umbi porang. Bentuknya bundar dan pada kulitnya ada bintik-bintik yang ketika hidup, bintik itu adalah akarnya. Sebetulnya untuk tanaman yang memiliki karakteristik seperti itu, ada beberapa dan bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Mungkin istilah porang ini muncul dan populer di Pulau Jawa untuk membedakan antara tanaman sejenis satu sama lain. Tanaman lainnya yang sejenis porang itu adalah dalam istilah Jawa terdiri dari suwek, iles-iles, dan walur. Dalam hal bentuk pohon dan fase dorman, 4 tanaman ini, yaitu porang, suwek, iles-iles, dan walur, karakternya sama. Yang membedakan porang dengan 3 tumbuhan lainnya adalah di pohon porang tumbuh butiran-butiran atau pentol tadi pada tiap ketiak atau pangkal daun. Ada yang menyebutnya butiran tersebut adalah katak. Mungkin karena permukaan atasnya ada bintik-bintik seperti kulit katak atau kodok. Ada juga yang menyebutnya bulbil. Butiran itulah yang dapat dijadikan bibit ke depannya selain umbi dalam rangka budidaya porang. Untuk nama ilmiah, porang dan 3 tanaman sejenis lainnya tadi, yaitu suwek, iles-iles, dan walur, diklasifikasikan dalam genus yang sama, yaitu genus Amorphophallus. Sama halnya dengan bunga bangkai, yang memiliki nama ilmiah Amorphophallus titanum, masih sama-sama dalam genus Amorphophallus. Untuk porang sendiri, memiliki nama ilmiah Amorphophallus muelleri blume. Jadi, jangan heran jika bentuk bunga porang mirip-mirip dengan bunga bangkai dan memiliki aroma menyengat, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Dan perlu diketahui, untuk porang dan genus Amorphophallus lainnya, tidak di setiap fase musim hidupnya muncul bunga, hanya pada fase atau musim tertentu saja akan muncul bunganya. Dan jika muncul bunga, bunga tersebut akan berdiri sendiri tanpa ada batang berdaun. Uniknya, pada porang, jika tunas bakal bunga itu dipotong, maka akan muncul tunas baru yang akan menjadi pohon berdaun. Terkait kandungan umbi porang, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa saat porang mengalami fase dorman, hanya akan menyisakan umbi dan katak. Umbi inilah yang dimanfaatkan sebagai suatu komoditi yang memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis pada umbi porang dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu umbi basah dan umbi kering, yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Kandungan umbi porang basah terdiri dari air, glukomanan, kalsium oksalat, pati, protein, dan lain-lain, di mana kadar yang paling dominan adalah air.
Untuk umbi porang kering sendiri, pastinya kadar air akan sangat berkurang dan menjadikan glukomanan sebagai kadar dominan. Itulah sebabnya nilai ekonomis umbi porang kering lebih tinggi dibandingkan dengan umbi porang basah. Yang perlu diantisipasi dalam kandungan umbi porang karena dapat memberikan dampak mudorot adalah kalsium oksalat. Di samping dapat membuat gatal jika terkena kulit, ketika terkonsumsi manusia dapat mengakibatkan risiko batu ginjal. Maka zat itulah yang dihilangkan dalam proses pengolahan umbi porang di pabrik. Untuk kegunaan porang, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa yang dimanfaatkan dan yang memiliki nilai ekonomis dari porang adalah umbinya. Meskipun dari beberapa info yang kami dapat, batang porang dapat dijadikan sayuran dengan cara pengolahan tertentu. Dari umbi porang tadi, di mana nilai ekonomis tertinggi ada pada umbi porang kering, yang berarti kandungan dominannya ada pada zat glukomanan, menunjukkan bahwa glukomanan tersebutlah yang paling utama dimanfaatkan pada porang. Glukomanan sendiri merupakan zat yang sering dimanfaatkan oleh banyak produsen industri pangan, kimia, dan farmasi, karena sifatnya dapat mengikat atau menyerap air 100 kali dari beratnya. Artinya, tiap 1 gram glukomanan dapat mengikat 100 gram air atau 100 ml air. Luar biasa, bukan? Produk-produk makanan yang dihasilkan dari glukomanan antara lain shirataki, bentuknya seperti mie, konyaku, kalau dilihat di Nutrijel itu di belakangnya ada bahan baku konyaku, bahan campuran kue, roti, jelly, selai, es krim, permen, dan lain sebagainya. Zat ini juga berfungsi sebagai pengental sirup dan sari buah, bahan pengisi dan pengikat tablet, bahan pelapis, bahan perekat, pelapis kedap air, media, pertumbuhan mikroba, dan bahan pembuatan kertas. Untuk makanan, glukomanan memiliki manfaat yang baik bagi tubuh kita. Manfaat itu antara lain mengendalikan kolesterol dalam darah, mengatasi sembelit, merawat kulit, menjaga berat badan tetap ideal, menjaga dan mengatasi diabetes, menurunkan darah tinggi, dan mencegah pembentukan sel kanker. Tentu saja bila dikonsumsi dalam batas takaran tertentu. Dari penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan sebelumnya tadi, maka mungkin dapat kita simpulkan bahwa porang adalah tumbuhan yang umbinya digunakan sebagai bahan baku industri pangan, kimia, dan farmasi, karena kandungan glukomanan pada umbi tersebut memiliki banyak manfaat. Ada info menarik yang pernah saya dapat bahwa istilah glukomanan yang merupakan paduan dari kata gluko dan manan, pada kata manannya dikaitkan dengan manna dan salwa yang merupakan makanan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada riwayat Nabi Musa alaihissalam dan disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 57. Arti dari ayat tersebut kira-kira seperti ini. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya mereka sendiri. Dari nuansa ayat tersebut diketahui manna diturunkan ketika Allah Subhanahu wa taala menaungi bumi dengan awan. Agak mirip dengan saat porang dan genus sejenis Amorphophallus mulai tumbuh di saat masuk musim penghujan ketika langit banyak dinaungi awan, serta berkaitan dengan makanan yang baik. Apakah iya atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jawabannya. Demikian informasi yang kami coba uraikan kepada pemirsa.
informasi ini kami peroleh dari berbagai macam sumber informasi online sebagai rangkuman dan kami sajikan untuk menambah wawasan pemirsa tentang porang. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, salam Mr. Konjak.